Wakil Presiden AS Kamala Harris menuduh China menggunakan pemaksaan dan intimidasi untuk mendukung klaim yang melanggar hukum di Laut China Selatan. Hal itu disampaikannya ketika ia berusaha untuk menggalang negara-negara Asia melawan Beijing dan menopang kredibilitas AS setelah penarikan yang kacau dari Afghanistan. Komentarnya pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus tahun 2021, datang selama perjalanan 7 hari ke Singapura dan Vietnam yang bertujuan untuk menghadapi pertumbuhan keamanan dan pengaruh ekonomi China secara global. AS telah menyebut persaingan dengan China sebagai ujian geopolitik terbesar abad ini dan mengalihkan perhatian dan sumber daya ke kawasan Indo-Pasifik saat China berpaling dari keasyikan keamanan lama, termasuk dengan penarikan pasukannya dari Afghanistan. Kami tahu bahwa Beijing terus memaksa, mengintimidasi, dan mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, kata Harris dalam pidatonya di Singapura. Tindakan Beijing terus merusak tatanan berbasis aturan dan mengancam kedaulatan negara, katanya. Amerika Serikat berdiri bersama sekutu dan mitra kami dalam menghadapi ancaman ini. China mengklaim hampir semua laut yang kaya sumber daya, yang dilalui perdagangan pengiriman triliunan dolar setiap tahun, dengan klaim yang bersaing dari 4 negara Asia Tenggara serta Taiwan. Beijing telah dituduh menyebarkan berbagai perangkat keras militer, termasuk rudal anti kapal dan rudal permukaan ke udara di Laut China Selatan. Mereka juga mengabaikan keputusan Pengadilan Internasional 2016 di Den Haag yang menyatakan klaim historisnya atas sebagian besar perairan tidak berdasar. Ketegangan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir antara Beijing dan penuntut saingan. Manila marah setelah ratusan kapal China terlihat di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina, sementara Malaysia mengerahkan jet tempur untuk mencegat pesawat militer China yang muncul di lepas pantai. Sementara itu, Angkatan Laut AS secara teratur melakukan operasi kebebasan navigasi melalui perairan yang disengketakan, yang ditentang China, dengan mengatakan mereka tidak membantu mempromosikan perdamaian atau stabilitas. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah meningkatkan jangkauan ke wilayah tersebut, dengan Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Wakil Menteri Luar Negeri Wendy Austin mengunjungi daerah tersebut. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengadakan sejumlah pertemuan virtual dengan pejabat Asia Tenggara awal bulan ini. Harris mengatakan kawasan itu sangat penting bagi keamanan dan kemakmuran negara kita, menambahkan bahwa kemitraan kami di Singapura, di Asia Tenggara, dan di seluruh Indo-Pasifik adalah prioritas utama bagi Amerika Serikat. Dia juga berusaha menghilangkan kekhawatiran bahwa meningkatnya ketegangan AS-China dapat memaksa negara-negara yang memiliki hubungan kuat dengan kedua ekonomi utama dunia itu untuk memilih pihak. Keterlibatan kami di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik tidak bertentangan dengan satu negara, juga tidak dirancang untuk membuat siapapun memilih antar negara, katanya. Bagian dari tugas Harris selama perjalanan akan meyakinkan para pemimpin di kawasan itu bahwa komitmen AS untuk Asia Tenggara adalah tegas dan tidak sejajar dengan Afghanistan. Penarikan AS yang kacau dari Afghanistan, bagaimanapun, memperumit pesan dukungan itu ke kawasan, menimbulkan pertanyaan tentang komitmen AS kepada sekutunya. Sementara Biden mengatakan pekan lalu bahwa keterlibatan tanpa batas akan menguntungkan pesaing strategis sejati China dan Rusia. China telah memanfaatkan gambar kekerasan dari evakuasi untuk mengecam AS atas keterlibatannya di sana.